Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya kembali dengan review laptop lagi, namun dengan cara yang berbeda. Kebetulan ingin mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda di channel ini. Jika dirasa bagus, silakan berikan komentarnya dan begitu pula sebaliknya. Oke, tanpa lama berbasa-basi, mari kita lanjut ke review laptopnya. Jadi ini adalah salah satu laptop baru dari brand baru, lebih tepatnya brand yang baru saya kenal, bernama Avita. Jadi Avita ini adalah brand dari Amerika yang diperkenalkan di Asia pada tahun 2016. Brand ini memproduksi produk-produk seperti PC, alat-alat penunjang smart home, dan piranti IT berbasis IT lainnya ya. Jadi tentunya produknya paling banyak di jajaran laptop, dan di sini ada 5 seri laptop yang diluncurkan. Dan salah satunya adalah laptop yang saya review ini. Ini adalah laptop Avita seri Essential 14. Dan saya akan bahas mulai dari desain. Kita mulai dari segi desain. Laptop ini terlihat dari jauh sangatlah unik, dimana terlihat ada aksen seperti kain jeans di bagian cover depan laptop dan di area palm rest-nya. Hal ini terbilang unik dan saya antusias ketika melihatnya pertama kali. Sayangnya setelah saya melihat laptop ini secara langsung dan memegangnya, saya malah kecewa karena laptop ini tidak benar-benar menggunakan bahan jeans di area yang saya sampaikan tadi. Keseluruhan bodi laptop ini terbuat dari plastik polikarbonat dan aksen jeansnya hanyalah sebatas grill-grill yang diwarnai menyerupai jeans. Namun grill-grill tersebut membuat saya merasa nyaman ketika menggenggam laptop ini. Secara dimensi, laptop ini berukuran 32,21 cm dengan lebarnya ada di 22,5 cm dan ketebalannya 2 cm. Beratnya hanya 1,377 kg atau bisa saya simpulkan hanya 1,4 kg. Ini tergolong ringan sehingga akan sangat mudah dibawa kemana-mana dan khususnya untuk user yang mobilitasnya tinggi. Dari segi layar, seperti penamaannya di sana ada kata-kata 14 yang berarti laptop ini memiliki layar 14 inch dengan refresh rate-nya hanya 60 Hz. Tapi keunggulan dari laptop ini bukan dari segi ukuran layar dan refresh rate-nya saja, melainkan ada resolusi layar serta panelnya yang memang sangat menjadi keunggulan daripada laptop ini. Laptop ini memiliki resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan panelnya yang sudah menggunakan panel IPS, dan ini bisa dikatakan adalah laptop dengan panel IPS termurah. Mohon dikoreksi jika saya salah, karena di harga 3 jutaan kita bisa mendapatkan laptop dengan layar di kelas 9 jutaan ke atas. Keunggulan lain ada di bagian speaker dan kamera. Untuk speakernya di sini sudah disematkan dual downvarying speaker yang suaranya sangat baik di kelas harganya. Biasanya speaker sebaik ini hanya saya temukan di laptop harga 15 jutaan ke atas. Saya sangat terkesan dengan kualitas dari speaker ini, yang mana tentunya untuk kualitas maksimalnya kalian harus menempatkan laptop ini di permukaan yang solid. Selain itu, keunggulan lain ada di bagian kamera yang memang sudah menjadi kelebihan yang paling menonjol daripada laptop ini. Meski penempatan kamera laptop ini terbilang cukup aneh karena diletakkan di bagian atas keyboard alias di bawah engsel layar sehingga cukup sulit digunakan, namun kualitas kamera ini tidak bisa dikalahkan oleh laptop-laptop lain, baik laptop di kelas harga high end. Hal itu berkat disematkannya kamera integrated 2 megapiksel dengan resolusi maksimum ada di 1920 x 1080 pixel perbandingan 16 berbanding 9 30 fps. Hasil kameranya setara kamera smartphone kelas harga 2 juta ke bawah. Meski cuma 2 megapiksel, namun setidaknya sudah jauh lebih bagus dari kamera-kamera laptop lain dari brand manapun.
kualitas gambarnya sangat baik dan ukuran laptop ini sehingga adanya fitur digital video stabilization juga menambah daripada keunggulan kamera laptop ini. Good job Avita. Avita berbaik hati dengan memberikan storage berupa SSD SATA M.2 meski kapasitasnya hanya 128 GB, yang tentunya sangat kurang bagi banyak kalangan. Ya, setidaknya kecepatan SSD SATA ini sudah lebih baik dari harddisk, di mana menunjukkan angka 560 MB per second untuk read-nya dan 514 MB per second untuk write-nya dengan menggunakan pengujian Crystal Disk Mark II. Ini standar lah untuk SSD SATA laptop 3 jutaan. Pada bagian keyboard, laptop ini memiliki ukuran yang cukup besar dari segi tombol keyboardnya. Travel distance-nya juga cukup dalam dan jaraknya pas. Cuma saya gunakan laptop ini untuk mengetik, kelihatan tidak seimbang tombol-tombolnya tersebut, kayak mau lepas ya. Jadi terasa kurang nyaman ketika digunakan. Hanya ukuran tombol arahnya yang sedikit diperkecil ukurannya sehingga lebih sulit digunakan. Nah, dan selanjutnya dari segi tombol power sudah terpisah dari keyboard dan diletakkan di atas keyboard dan ada di sebelah kamera. Touchpad cukup lebar dan berada di tengah-tengah palmrest tapi agak ke kanan dari spacebar. Tidak adanya dedicated button sehingga terasa kurang nyaman digunakan meski permukaannya sudah lembut dan mendukung multi-touch gesture hingga 4 jari. Untuk I/O portnya di sini saya lihat hanya minus di bagian RJ45 dan USB Type-C. Sisanya sudah ada seperti DC-in, 2 USB Type-A generasi ketiga yang mengapit port HDMI dan micro SD card reader. Juga ada audio jack combo 3,5 mm. Semua port ini bagusnya sudah diletakkan di bagian belakang sehingga mudah digunakan dan tidak mengganggu area sebelah kanan ketika menggunakan mouse. Dari segi baterai, di sini ditanamkan baterai berukuran 4820 mAh dengan adapter 18 watt. Bentuk adapternya sangat kecil dan ringan, mirip seperti adapter smartphone. Tidak ada lubang intake dan exhaust di laptop ini karena laptop ini hanya menggunakan prosesor Intel Celeron yang memiliki TDP rendah dan tidak akan mengalami overheat selama kalian menggunakan laptop ini sewajarnya ya, dengan kegiatan office ringan. Ketika saya membeli laptop ini, saya mendapatkan laptop ini sudah dibekali dengan OS Linux. Karena saya kurang familiar dengan OS Linux, jadi saya install ulang lagi dengan menggunakan OS Windows 10. Tentunya jika kalian ingin mendapatkan Windows 10 original, sebenarnya sudah ada varian yang sudah dibekali dengan Windows 10 original, tentunya harganya juga akan lebih mahal. Mungkin akan menjadi lebih di atas 4 juta atau di atas 5 juta. Setidaknya bagi kalian yang memang budgetnya itu kurang, kalian cukup membeli yang versi lebih murah dengan OS Linux, dan jika tidak familiar bisa seperti saya tinggal install ulang dengan menggunakan Windows 10. Dari segi prosesor, kita tentu maklum di harga segini kita hanya dapat prosesor Intel Celeron ya. Jadi laptop ini dibekali prosesor sesuai harga di kelasnya, yaitu Intel Celeron N4020 2 core 2 thread dengan base clocknya ada di 1,1 GHz dan boost clocknya berada di 2,6 GHz. Fabrikasinya 14 nanometer dengan kode name Gemini Lake. TDP-nya kecil di sini hanya 6 watt. Tentunya laptop ini sangat cocok untuk digunakan untuk sekedar mengolah huruf dan angka di aplikasi Office. Untuk VGA di sini tentunya jangan berharap adanya VGA discrete karena di harga segini tentunya sulit dari semua brand memberikan VGA discrete ya. Di sini untuk VGA sudah diberikan VGA integrated saja, yaitu Intel UHD Graphics 600 dengan 12 eksekusi unit. Ya, jangan pernah berharap sekalipun untuk bisa menggunakan laptop ini ketika kalian ingin menggunakan
laptop ini untuk editing ataupun bermain game. Kalau memang mentok, ya mungkin bisalah digunakan untuk main game seperti Minesweeper atau Solitaire aja. RAM yang ditanamkan juga standar dengan kapasitas 4 GB DDR4 dengan kecepatan 2133 MHz. Bagusnya RAM yang dibekali ini sudah berjalan di dual channel sehingga performanya ya cukup maksimal lah untuk kelas laptop 3 jutaan dan Intel Celeron. Tentunya di sini tidak ada sesi upgrade ya, tidak ada peruang upgrade. Jadi kalian hanya beli laptop ini dan langsung pakai. Jadi tidak ada opsi upgrade penyimpanan maupun RAM. Ya maklumlah, untuk harga laptop 3 jutaan setidaknya kalian sudah mendapatkan keunggulan-keunggulan seperti layar, kamera, dan speaker yang memang sudah sangat-sangat baik di kelasnya. Uji performa dengan Intel Celeron TDP 6W tentu bukanlah menjadi keunggulan daripada laptop ini. Jadi agar tidak mengecewakan penonton, saya tetap menggunakan pengujian sintetis tapi dengan satu kondisi saja. Jadi saya uji di mode best performance dan laptop ini di charge atau plug-in. Dan saya hanya loop satu kali saja untuk sekedar mengetahui performanya jika diuji dengan menggunakan software Cinebench R15. Dari hasil pengujian didapat skor 134 CB yang mana merupakan skor yang wajar untuk prosesor 2 core 2 thread. Ini tentu jauh di bawah Core i3 yang kira-kira skornya berada 3 kali lipat dari ini. Setidaknya penonton bisa paham kenapa performa bukan menjadi keunggulan di laptop ini. Dari segi kesimpulan, untuk para user yang membutuhkan laptop ya sekedar bekerja di office atau sesekali mencoba melakukan kegiatan virtual meeting, saya rasa laptop ini sudah cukup dengan segala kelebihannya. Ya seperti layar yang sudah beresolusi Full HD dan panelnya IPS, lalu speaker yang suaranya cukup lantang dan bisa bersaing dengan speaker kelas high end ya. Lalu ada kamera yang sudah beresolusi 2 megapiksel dengan mampu merekam video beresolusi Full HD juga, dan juga adanya fitur digital video stabilization yang menambah keunggulan di bagian kamera daripada laptop ini jika dibandingkan dengan laptop brand lain termasuk di kelas high end. Tambahan tas eksklusif dari Avita di paket penjualannya membuat laptop ini pantas untuk dipinang. Dan adanya garansi resmi selama 2 tahun juga menambah kenyamanan para pembeli. Harga sebesar 3.999 juta ya, yang masih 3 jutaan atau mungkin bisa dibulatkan menjadi 4 juta adalah harga yang murah untuk beberapa fitur yang tak terkalahkan bagi brand lain yang sudah disematkan di laptop ini. Mungkin sekian saja review saya, Mr. Agus dari channel Wistawardana tentang laptop Avita Essential 14 ini. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Like jika suka dan dislike aja jika tidak suka. Share video ini ke kerabat dan teman kalian yang membutuhkan informasi laptop murah dengan fitur yang mewah. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Akhir kata saya ucapkan stay safe, stay healthy, and see you again in the next video. Bye.